warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 12 mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja saya memperkenalkan saya sendiri, Uswatun Hasanah, dan partner saya Muhammad Iqbal Arya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu summary atau ringkasan dari buku Kebelet Kaya, bab 12, yang subbabnya berjudul Sikap Entrepreneur. Langsung saja kami akan menyampaikannya. Di poin pertama, ini adalah bagian saya akan menjelaskan untuk poin pertama. Jadi begini, rangkuman di bab 12 ini kami mendapat banyak pembelajaran dan kami akan menjelaskan rangkuman yang kami dapatkan. Langsung saja, peluang dan keberanian mengambil sebuah tindakan apapun itu sangat berarti untuk bisnis. Baik kita yang belum memulai bisnis atau kita yang sudah menjadi pembisnis. Jadi kita harus berani mengambil tindakan. Tidak usah memikirkan resiko ataupun apapun, jalani saja, ambil peluang tersebut, harus berani. Nah, untuk selanjutnya dorongan dari diri sendiri, dari diri kita pada setiap individu itu sebagai sarana untuk menuju kita sukses. Terus dorongan dari dalam ya, dari diri kita itu seperti bahan bakar untuk diri kita sendiri untuk memulai bisnis. Jadi itu disebut sebuah motivasi diri atau self motivation yang didapat dari mimpi-mimpi kita untuk segera diwujudkan. Jadi kita itu punya mimpi, kita harus memotivasi diri kita untuk memberanikan membuka sebuah usaha, di mana di situ ada peluang. Kita harus berani bertindak, mengambil keputusan yang tepat. Nah, cara cerdas lain yang harus kita miliki setiap berwirausaha itu adalah kemampuan memanfaatkan jaringan orang lain. Misal kita punya teman A, nah teman kita ini ahli dalam bidang ini, punya channel di berbagai bidang, mungkin di sana ada tempat atau ada peluang yang belum ada bisnis A, kita buka di sana. Nah, itu kita harus memanfaatkan jaringan dari orang-orang terdekat kita, misal dari rekan organisasi kita, rekan kuliah, ataupun saudara kita. Nah, hal ini itu karena merupakan sarana untuk membawa kita kesuksesan bagi seorang pebisnis. Nah, misalnya ya, diambil contoh seperti ini. Misalnya jaringan bisnis retail seperti supermarket itu. Nah, jika produk kita berkualitas baik, dalam singkat waktu produk tersebut akan diserbu pembeli. Nah, jadi misal kita mempunyai supermarket. Nah, di situ kita punya jaringan, produknya dari orang yang jaringan A. Nah, itu kualitasnya bagus. Dari situ produk kita bagus, berkualitas, nah juga cepat produk kita habis dan kita akan untung banyak. Dalam hal pembayaran, dalam hal di akhir nanti hasil kita itu kami mungkin tidak menerima uang dengan cepat. Kalau hasil dalam bisnis itu menerima uangnya tidak cepat, tetapi setidaknya produk kita sudah berada di jaringan pemasaran. Ya, seperti sudah di supermarket, di mall, ada di toko online, seperti itu. Sudah masuk dalam jaringan pemasaran. Namun untuk uang, untuk penghasilan kita mungkin akan lebih lambat sedikit, tapi tidak apa-apa dan tidak usah khawatir akan hal itu. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk bagian saya ingin membahas
Yang pertama yaitu tenaga orang lain. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus memiliki kepandaian dalam menggunakan tenaga orang lain. Yang dimaksudkan adalah saat kita memiliki bisnis, kelak kita tidak hanya memanage diri kita atau bisnis kita saja. Kita harus bisa memanage apa yang karyawan kita lakukan dan apa yang dibutuhkan oleh karyawan kita, dan bagaimana untuk menggunakannya untuk keuntungan berbisnis kita semua. Dan kedua yaitu memiliki salesmanship. Memiliki sebuah usaha sangatlah mudah, tetapi tidak mudah untuk memulainya. Seperti mobil yang akan didorong awal-awal. Awal-awal sangatlah berat, tetapi begitu roda itu berputar, lama-lama beban akan mulai berkurang. Dan tidak lupa dibutuhkan banyak keberanian hanya untuk memulai bisnis. Banyak seorang pewirausaha yang memulai karirnya hanya sebagai tenaga penjual, meskipun terpandang sebagai pekerjaan yang tidak intelek, tetapi pengalamannya lah yang masih bisa kita dapat. Dan dengan banyaknya koneksi yang bisa kita dapat, hal ini dapat memunculkan peluang yang hanya datang sekali dalam seumur hidup. Itu saja untuk bagian Terima saya. kasih Muhammad Wassalamualaikum Iqbal Arya warahmatullahi atas wabarakatuh. penjelasannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.